Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga sehat selalu. Selamat datang di podcast Ilalul Hadis. Podlist, jika salah dikoreksi, biar cepat direvisi. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Syekh Ubaidillah Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin IAIN Madura yang akan menjadi host pada pembahasan kali ini. Kebetulan teman-teman, temanya pada podcast kali ini adalah pemantik munculnya ilal hadis yang dibawakan atau dijelaskan oleh saudara kita Umar Faruk kelompok 6. Dari judulnya saja itu sudah menjadi sebuah hal yang seru ya jika dibahas. Pemantik munculnya ilal hadis. Jadi memang ilal ini ada pemantiknya teman-teman. Ada yang menyebabkan ilal itu muncul. Seperti itu. Bagaimana? Mari kita langsung ke pembahasannya. Dijelaskan bahwa menurut saudara kita Umar Faruk itu kebingungan dengan 3 hal. Yang pertama, apa saja faktor yang menjadi pemantik munculnya ilal dalam suatu hadis? Su al-hifz, su al-fahm, dan su al-qasd. Kemudian yang kedua, apa saja metode yang digunakan oleh para ulama hadis dalam mengidentifikasi dan menganalisis ilal pada sanad dan matan hadis. Yang ketiga, apa implikasi penemuan ilal terhadap status keabsahan dan penerimaan sebuah hadis dalam kajian ilmu hadis. Seperti itu teman-teman. Langsung saja ke pembahasannya, bahwa menurut saudara kita pemantik atau faktor-faktor pemantik munculnya ilal hadis itu adalah ilal itu adalah cacat tersembunyi dalam hadis, adalah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakabsahan atau keraguan pada sebuah hadis. Meskipun secara lahir tampak sahih, cacat tersebut ini umumnya sulit dikenali dan memerlukan penelitian serta analisis mendalam oleh para ahli hadis. Ada beberapa pemicu utama teman-teman yang dapat menyebabkan munculnya ilal. Yang pertama adalah su al-hifz, kemudian yang kedua su al-fahm dan su al-qasd. Kemudian su al-hafaz itu adalah atau lemahnya hafalan. Su al-hifz atau itu adalah lemahnya hafalan teman-teman, menjadi salah satu faktor penyebab ilal dalam satu hadis. Kemudian yang kedua adalah su al-fahm, yang berarti pemahaman yang keliru. Itu adalah menjadi faktor yang berperan munculnya ilal hadis. Salah satunya adalah ketika terjadi seorang perawi salah faham atau salah memahami isi hadis atau konteks pembicaraan, sehingga hadis yang diriwayatkan tidak akurat dalam menyampaikan pesan aslinya. Kemudian yang ketiga adalah su al-qasdi atau niat yang keliru. Itu juga menjadi faktor yang sangat signifikan tentunya. Hal ini muncul ketika seorang perawi memiliki niat yang salah atau tujuan yang berbeda dalam meriwayatkan hadis, seperti untuk memperoleh pengaruh, reputasi, jabatan, keuntungan pribadi, seperti itu. Niat yang menyimpang ini berpotensi mendorong perawi untuk memalsukan atau memodifikasi hadis demi kepentingan tertentu, termasuk politik, ekonomi, bahkan ideologi kelompok teman-teman. Jadi dijelaskan oleh teman saudara kita Umar Faruk, beberapa pemantik lainnya itu adalah yang pertama kelemahan perawi, yang kedua kesalahan dalam memahami teks hadis, yang ketiga adalah keterbatasan ilmu dan pengetahuan, yang keempat adalah konteks historis dan budaya, yang kelima perubahan dalam sanad dan matan atau diubah, kemudian yang keenam adalah persaingan dan motivasi pribadi, yang ketujuh faktor eksternal
dan sosial. Seperti itu teman-teman. Kemudian metode yang dilakukan oleh para ulama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis itu adalah pertama adalah meneliti sanad, ya, penelitian terhadap sanad, kemudian analisis matan atau teks matan. Kemudian yang ketiga itu dilakukannya perbandingan dengan hadis lain. Seperti itu. Contohnya adalah yang dilakukan oleh ulama kita Ibnu Hajar Asqalani dan Al-Nawawi. Mereka banyak melakukan perbandingan semacam ini di dalam karya-karyanya mereka. Mereka mengumpulkan, membandingkan berbagai hadis untuk menentukan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, serta mengidentifikasi illat yang mungkin ada. Kemudian yang keempat adalah penggunaan ilmu mustalah hadis. Yang kelima, kritik terhadap perawi. Yang keenam, menggunakan sumber-sumber sekunder, ya, jadi tidak menggunakan sumber-sumber yang primer. Yang ketujuh, rujukan kepada konsensus ulama. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang pertanyaan tadi bahwa apa saja dampak ilal terhadap status keabsahan dan penerimaan hadis. Yang pertama adalah penolakan hadis karena berisi illat. Kemudian yang kedua, kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, pengaruh terhadap praktik agama. Keempat, kritik dan diskusi di kalangan ulama. Yang kelima, perkembangan ilmu hadis. Seperti itu teman-teman. Penolakan terhadap hadis yang teridentifikasi memiliki illat memastikan bahwa umat Islam tidak mengikuti ajaran yang cacat atau lemah, sehingga menjaga kemurnian dan kebenaran ajaran Islam. Kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis mendorong ulama untuk lebih selektif dan kritis dalam memahami hadis yang akan diajarkan, yang pada gilirannya berpengaruh langsung terhadap praktik ibadah umat. Diskusi dan kritik ini teman-teman di kalangan ulama dipicu oleh identifikasi illat, memperkaya pemahaman tentang ajaran Nabi, serta memicu perkembangan ilmu hadis itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman yang dijelaskan oleh saudara kita Umar Faruk di kelompok 6. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast jika salah dikoreksi biar cepat direvisi. Dadah.